Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita bernama Mahira telah mengabdi sebagai petinggi polisi selama 15 tahun. Di balik seragam dan pangkatnya, ia menyimpan luka karena suaminya pergi meninggalkannya ke luar negeri, tanpa kabar, tanpa alasan. Hidupnya sepi, hingga suatu hari, ia bertemu dengan Kevin, seorang mahasiswa muda yang datang ke kantor polisi untuk melapor motor hilang. Tak seperti biasanya, Mahira memutuskan turun langsung ke tempat kejadian, sebuah kos-kosan sempit dan memprihatinkan. Dari situlah segalanya berubah. Mahira melihat sisi lain kehidupan yang sudah lama ia lupakan, tentang bertahan, tentang kehilangan, dan tentang harapan. Merasa iba sekaligus terhubung secara emosional, Mahira melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia memberikan kunci apartemennya kepada Kevin. Sejak saat itu, dua orang dari dunia yang sangat berbeda mulai tinggal serumah. Awalnya canggung, namun perlahan kedekatan mereka tumbuh. Mereka tak pernah berniat jatuh cinta, tapi luka yang sama membuat mereka saling memahami. Hingga akhirnya, di tengah keterbatasan dan status sosial yang timpang, keduanya membuat keputusan besar untuk bersama. Tapi mampukah hubungan ini bertahan saat dunia luar mulai mempertanyakan segalanya? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Hari masih gelap ketika Mahira melangkah keluar dari rumah dinasnya. Seragam kebanggaannya melekat rapi di tubuh. Sepatu hitam mengkilap memantulkan cahaya lampu jalan. Setiap pagi terasa sama. Datar, hampa, dan dingin. Kota Jakarta belum ramai, tapi pikirannya sudah penuh. Sebagai petinggi di kepolisian, ia disegani. Tapi siapa sangka, di balik wibawa dan gelar itu, Mahira hanya wanita yang kesepian. Ia hidup dalam rutinitas, dalam disiplin, tapi hatinya tak pernah lagi merasa hidup. Bukan karena pekerjaan, bukan karena tekanan, tapi karena ada bagian dari dirinya yang hilang. Hilang sejak suaminya pergi meninggalkannya, tanpa alasan yang layak, tanpa pamit yang utuh. Dulu, Mahira percaya cinta bisa bertahan dalam badai. Ia dan suaminya menikah saat masih bertugas di kota kecil. Saling dukung, saling kuat. Tapi entah kapan, jarak mulai membesar dan percakapan semakin pendek. Sampai suatu hari, pria yang ia cintai berkata ia mendapat tawaran kerja di luar negeri. Mahira tersenyum mendukung, seperti istri yang bijak. Tapi kenyataannya, suaminya tak pernah kembali. Tak ada surat, tak ada kabar. Hanya jejak digital yang perlahan memudar, dan perasaan ditinggalkan yang terus membesar di hati Mahira. Sejak saat itu, Mahira mengunci hatinya rapat. Ia memilih kesibukan sebagai pelindung dari perasaan. Karirnya menanjak cepat, disegani karena ketegasannya, dipuji karena keberaniannya. Tapi tidak ada yang tahu, setiap malam saat ia menatap peta kriminalitas di layar laptop, ada sunyi yang menyelusup di sela pikirannya. Tidak ada suara yang memanggil namanya dengan lembut. Tidak ada tangan yang menggenggam jemarinya saat dunia terasa berat. Ia terbiasa menyendiri. Tapi kesendirian itu kini menjadi bayangan yang menempel di tiap langkahnya. Mahira kuat, tapi bukan berarti tak pernah rapuh. Rekan-rekannya menghormatinya, tapi tak satu pun yang benar-benar mengenalnya. Ia jarang berbicara tentang hal pribadi. Saat undangan pernikahan berdatangan, Mahira hanya tersenyum kecil dan memberikan amplop. Ketika rekan-rekan bercerita tentang anak mereka, Mahira hanya mendengarkan. Kadang mengangguk, kadang menahan napas. Tak ada yang tahu bahwa setiap malam, ia pulang ke apartemen besar yang hanya berisi dirinya sendiri. Sebuah foto pernikahan tergantung di dinding, kini berdebu dan tak lagi ditatap. Ia biarkan tetap tergantung, sebagai pengingat, tentang harapan yang pernah ia miliki, dan tentang rasa percaya yang pernah dikhianati. Hidup Mahira tertata. Tapi hatinya tidak pernah benar-benar utuh lagi. Namun yang paling menyakitkan bagi Mahira bukan ditinggal, bukan kesepian,
Tapi kenyataan bahwa ia sudah tak tahu lagi bagaimana rasanya dicintai. Ia tahu cara memimpin pasukan, tahu kapan harus bertindak tegas, tahu hukum dan prosedur. Tapi ia lupa seperti apa rasanya dipeluk dengan hangat di tengah malam. Lupa seperti apa rasanya ditunggu pulang oleh seseorang. Mahira adalah sosok yang kuat di luar, tapi di dalam, ia hanya seorang wanita yang sedang berusaha bertahan di dunia yang terus bergerak, tanpa ada yang menoleh. Dan hari itu, saat langit Jakarta mulai membiru, ia tak tahu bahwa hidupnya akan berubah. Segalanya akan dimulai dari seorang pria asing yang datang ke kantornya, dengan tatapan bingung, dan cerita kehilangan yang kelak menyentuh hatinya yang nyaris membeku. Pagi itu, Mahira duduk di balik meja besar di ruang kerjanya yang dingin. Udara AC menampar pipinya, namun tak lebih dingin dari kesepian yang selalu menemaninya. Ia sedang membaca laporan kejahatan semalam, pencurian kecil, keributan, dan kasus penipuan yang tak kunjung habis. Semuanya terasa rutin, seperti hidupnya. Tapi saat seorang petugas mengetuk pintu dan berkata, "Bu, ada warga yang ingin melapor kehilangan motor," Mahira nyaris tidak bereaksi. Biasanya, ia hanya menyuruh bawahannya menangani hal remeh seperti itu. Namun kali ini, entah mengapa, ia berkata, "Bawa ke sini." Bahkan dirinya sendiri heran dengan keputusan itu. Tapi saat pintu terbuka, dan seorang pemuda masuk dengan wajah lesu dan mata lelah, ada sesuatu yang membuat Mahira tak bisa berpaling. Pemuda itu mengenalkan diri. "Saya Kevin, Bu." Suaranya pelan, penuh keraguan. Ia menjelaskan bahwa motornya raib di parkiran kos semalam. Padahal ia butuh kendaraan itu untuk pergi kerja paruh waktu. Matanya sembab, mungkin kurang tidur, atau terlalu banyak berpikir. Ia menjelaskan kronologi singkat, sambil sesekali menunduk, seperti takut. Tapi Mahira tak hanya mendengar kata-katanya, ia merasakan kesedihannya. Ada sesuatu yang familiar di raut wajah Kevin, seperti potret masa muda yang hancur oleh keadaan. Sesuatu dalam diri Mahira bergetar, meski ia mencoba tetap terlihat profesional. Biasanya, untuk laporan seperti ini, Mahira akan langsung menyerahkan ke tim lapangan. Tapi kali ini, dia bangkit dari kursinya sendiri. "Ayo, kita ke tempat kejadian," katanya. Semua orang di kantor sempat saling pandang. Petinggi seperti Mahira turun langsung ke TKP? Itu nyaris tidak pernah terjadi. Tapi ia tak peduli. Ada dorongan dari dalam yang tak bisa ia lawan. Saat mereka berjalan keluar kantor menuju mobil dinas, Kevin tampak bingung tapi tidak bertanya. Ia hanya menatap Mahira dengan rasa campur aduk, antara kagum, hormat, dan sedikit ketakutan. Perjalanan ke kos Kevin sunyi. Di dalam mobil, hanya terdengar suara mesin dan sesekali suara klakson dari luar. Mahira tak banyak bicara, dan Kevin pun lebih sibuk menunduk memeluk ransel kecil di pangkuannya. Tapi diam itu tidak kosong. Ada sesuatu di antara mereka, mungkin keterasingan yang sama. Mahira melirik Kevin dari kaca spion. Ia mengingat masa mudanya, saat semua terasa tidak pasti, dan satu-satunya harapan adalah bertemu seseorang yang bisa percaya pada kita. Dan kini, ia duduk di sini, sebagai harapan itu. Mahira sendiri belum tahu kenapa ia melibatkan diri sejauh ini. Tapi perasaan itu nyata. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa ingin peduli. Ketika mereka tiba di kos, Mahira turun duluan. Lorong sempit, lampu mati di beberapa titik, dan suasana muram langsung menyambut mereka. Kevin menunjuk ke arah tempat ia biasa memarkir motornya. Tak ada jejak, tak ada saksi, hanya pagar reot dan kamera pengawas yang sudah lama mati. Mahira mencatat semuanya, bertanya seperlunya, tapi pikirannya terus terpaku pada satu hal. Bagaimana bisa seorang pemuda seperti Kevin bertahan di tempat seperti ini? Ia menoleh ke kamar Kevin yang pintunya terbuka. Kos kecil itu begitu sunyi dan menyedihkan. Dan tanpa ia sadari, langkah Mahira pun masuk ke dalamnya. Bukan karena tugas,
tapi karena hatinya memanggilnya untuk tinggal sedikit lebih lama. Kamar itu hanya berukuran 3 kali 3 meter, tapi menyimpan lebih banyak beban daripada yang terlihat. Mahira berdiri di ambang pintu, menatap sekeliling. Di pojok ruangan ada kasur tipis di lantai, tanpa sprei, hanya selimut kusut dan bantal yang tampak tua. Di sisi lain, meja kecil dengan buku-buku kuliah yang nyaris usang. Dindingnya berjamur di beberapa bagian, dan kipas angin berdengung lemah seakan kelelahan. Kevin berdiri di belakang Mahira, menunduk, seolah malu menunjukkan kenyataan hidupnya. Tapi Mahira tidak mencibir, tidak juga menghakimi. Ia hanya terdiam, karena kamar itu mengingatkannya pada awal karirnya dulu. Ketika ia juga pernah hidup di ruang sempit, dengan harapan yang selalu terasa lebih kecil dari tagihan bulanan. "Aku kerja sambil kuliah, Bu," ujar Kevin perlahan, memecah hening. "Dulu aku sempat ngojek online, tapi sekarang motorku hilang. Entah bagaimana caranya aku bisa lanjut." Mahira menatap wajah Kevin yang kini duduk bersila di lantai. Ia bicara tanpa drama, hanya kelelahan yang nyata. "Aku tinggal sendirian. Orang tuaku di kampung, dan mereka juga gak bisa bantu banyak." Kalimat itu sederhana, tapi menusuk. Mahira merasa dadanya menghangat, bukan oleh rasa iba, tapi oleh pantulan masa lalu. Ia tahu rasa itu. Rasa sendirian di kota besar, mencoba kuat padahal nyaris jatuh. "Pernah ada beasiswa?" tanya Mahira, lembut namun tegas. Kevin mengangguk. "Dapat 2 semester. Tapi habis sekarang. Sisa uang kuliah terakhir aku pakai buat bayar kos." Mahira menarik napas pelan. Ia tahu ini bukan sekadar kehilangan motor. Ini tentang seseorang yang perlahan kehilangan semua pijakannya. Mereka bicara cukup lama, tentang kuliah, tentang skripsi Kevin yang belum rampung, dan tentang mimpi yang nyaris pudar. Mahira, yang biasanya tak pernah membuka ruang emosional dalam interaksinya, hari itu duduk di lantai bersama Kevin, membaur, mendengarkan, dan entah kenapa merasa tenang. Kevin tidak tahu siapa Mahira di luar seragam itu. Tidak tahu bagaimana kerasnya wanita ini membangun karirnya dari bawah. Tapi justru karena itu, Kevin bicara jujur, tanpa basa-basi. Dan Mahira merasa dihargai bukan karena pangkat, tapi karena kehadirannya. Ia tak tahu mengapa, tapi suara Kevin membuat hatinya tak lagi terasa kosong seperti biasanya. Seakan-akan, untuk sesaat ia bukan lagi petinggi yang kesepian, melainkan seorang manusia biasa yang didengar dan merasakan. Lalu, tanpa berpikir panjang, Mahira membuka tas tangannya. Ia mengeluarkan sebuah gantungan kunci berbentuk huruf M dari dompet kecil berlapis kulit. Kevin memandang bingung saat Mahira menyerahkan benda itu kepadanya. "Ini kunci apartemen saya," katanya pelan. Kevin terbelalak, kaget, nyaris tak percaya. "Bu, saya gak bisa terima ini. Tapi kamu butuh tempat yang aman. Kamu butuh ruang untuk berpikir, bukan sekadar bertahan." Kevin menggigit bibir, menunduk, lalu menggeleng perlahan. "Tapi ini terlalu besar buat saya." Mahira menatapnya, tatapan yang tenang, kuat, dan penuh ketulusan. "Saya pernah ada di posisimu, Kevin. Dan kalau ada yang pernah menolong saya dulu, mungkin saya tak akan seterasing ini sekarang." Dan untuk pertama kalinya, Kevin menangis, pelan, diam-diam, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya ada yang peduli. Hari itu, Mahira tidak hanya memberikan kunci, ia memberikan harapan. Dan tanpa sadar, ia pun membuka sedikit ruang untuk sesuatu yang telah lama ia kunci rapat. Perasaan. Apartemen Mahira berada di lantai 11, menghadap langsung ke arah matahari terbenam. Tempat itu luas, bersih, sunyi, dan dingin. Tak banyak warna di dalamnya, hanya dinding putih, lantai marmer abu-abu,
dan perabotan modern yang terlalu rapi untuk disebut rumah. Saat Kevin pertama kali melangkah masuk, ia nyaris tidak berani bernapas. Ia meletakkan ranselnya pelan di sudut ruang tamu, berdiri kaku seperti tamu tak diundang. Mahira menunjukkan kamar tamu di ujung lorong, lalu meninggalkannya sendiri tanpa banyak bicara. Malam pertama di apartemen itu berjalan tanpa suara. Mahira makan sendiri, Kevin pun hanya minum air putih dan mengurung diri. Tak ada kata, tapi banyak perasaan yang berseliweran di udara. Hari-hari berikutnya berjalan canggung. Mahira tetap bangun pukul 5 pagi, berangkat kerja tanpa banyak ucapan. Kevin berusaha tak merepotkan. Ia membersihkan rumah tanpa disuruh, memasak mie instan, dan menulis skripsi di sudut ruang makan. Kadang mereka bertemu di dapur, hanya bertukar senyum singkat atau tatapan sekilas. Tapi perlahan, tembok di antara mereka mulai retak. Suatu sore saat hujan deras, listrik padam sejenak. Mereka duduk di ruang tengah, gelap, hanya diterangi cahaya dari jendela. "Kamu takut gelap?" tanya Mahira tiba-tiba. Kevin tertawa kecil. "Yang saya takutin cuma gagal lulus, Bu." Mereka tertawa bersama, ringan. Dan di detik itu, untuk pertama kalinya sunyi terasa hangat. Setiap malam menjadi lebih panjang. Bukan karena insomnia, tapi karena percakapan. Mereka mulai bercerita tentang hal-hal kecil hingga luka lama. Kevin bercerita tentang ayahnya yang meninggal saat ia masih SMA, tentang ibunya yang terlalu lelah bekerja. Mahira pun, dengan suara pelan, mulai membuka sedikit tirai masa lalunya. Tentang cinta yang ditinggal, tentang janji yang dilupakan, tentang rasa ditinggalkan yang begitu lama membatu di hatinya. Kevin tidak berkomentar, hanya mendengarkan. Tapi justru karena itu, Mahira merasa akhirnya didengar, tanpa dihakimi. Semakin hari, mereka mulai saling mengisi kekosongan yang bahkan tidak mereka sadari. Kevin mulai memasak sarapan untuk 2 orang. Mahira mulai pulang lebih awal, dan kadang membawa makanan favorit Kevin. Mereka menonton berita bersama, tertawa kecil saat iklan lucu muncul, dan saling menebak alur film yang tayang. Di antara secangkir teh hangat dan suara hujan malam, ada sesuatu yang tumbuh. Sesuatu yang tak mereka sebut, tapi hadir. Lembut. Mereka tahu, ini bukan sekadar tumpangan atau balas budi. Ini lebih dalam, lebih tulus, dan lebih membingungkan. Pada malam tertentu, Mahira menatap Kevin yang tertidur di sofa setelah lembur mengerjakan skripsi. Ia memandang wajah tenang itu lama, dan dalam hatinya berbisik pelan. "Apa yang sedang aku rasakan ini?" Ia belum tahu jawabannya, tapi ia juga tidak menolak. Tidak kali ini, karena untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Dan di sisi lain kamar, Kevin pun mulai menyadari bahwa sosok Mahira bukan sekadar penolong. Ia adalah tempat yang membuatnya ingin pulang, bahkan sebelum ia benar-benar pergi. 2 dunia, 1 atap, 2 luka, 1 ketenangan, dan perlahan, 1 arah yang sama. Hari itu langit seperti melukiskan suasana hati Mahira, tenang, tapi rawan hujan. Ia berdiri di balkon apartemennya, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Di dalam apartemen, Kevin sedang duduk di lantai, menyusun lembar terakhir skripsinya. Sudah hampir setahun mereka tinggal bersama. Dalam diam, dalam saling menjaga jarak, tapi juga dalam ikatan yang semakin sulit disangkal. Mereka tak pernah menyebut kata cinta, tapi perhatian itu hadir dalam bentuk paling sederhana. Secangkir teh yang tak pernah lupa dibuat, jaket yang digantung rapi di dekat pintu, dan kehadiran yang tidak pernah terlambat saat dibutuhkan. Mereka tahu, ada sesuatu di antara mereka. Tapi keduanya masih menunggu. Entah apa. Mungkin waktu. Mungkin keberanian. Malam itu, setelah Kevin mencetak halaman terakhir skripsinya, ia datang ke balkon tempat Mahira berdiri. "Selesai, Bu."
Katanya sambil tersenyum lega. Mahira menoleh dan ikut tersenyum. Matanya berbinar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mereka tidak bersorak, tidak saling berpelukan. Hanya diam berdampingan, menatap langit yang perlahan gelap. Kamu sudah selesaikan satu perjalanan, Kevin. Sekarang waktumu menentukan kemana kamu mau melangkah. Kevin menunduk. Lalu, dengan suara pelan tapi mantap, ia menjawab, "Aku tahu kemana, tapi aku gak tahu apakah tempat itu mau nerima aku." Mahira terdiam, tapi dalam hatinya, ia tahu kemana arah kalimat itu menuju. Dan jantungnya mulai berdebar, bukan karena takut, tapi karena harapan yang nyaris ia kubur kini perlahan hidup kembali. Kevin menarik napas panjang. Aku tahu ini mungkin aneh, dan aku juga gak punya apa-apa. Tapi selama tinggal di sini, aku belajar kalau rumah itu bukan cuma tempat, tapi juga seseorang. Ia menatap Mahira dalam-dalam. Dan buat aku, rumah itu kamu. Kalimat itu tak menggelegar. Tapi bagi Mahira, rasanya seperti petir di hati yang lama beku. Ia mengalihkan pandangan, menahan air mata yang tiba-tiba ingin jatuh. Ia tak terbiasa mendengar kata-kata seperti itu. Terlalu lama ia menganggap dirinya bukan seseorang yang pantas dicintai lagi. Tapi Kevin, dengan kesederhanaannya, dengan segala keterbatasannya, melihatnya sebagai tempat pulang. Dan itu lebih berharga dari apapun. Lalu, dengan suara yang hampir bergetar, Mahira menjawab, "Kalau kamu siap, dan hatimu yakin, tunggulah aku sampai kamu lulus. Setelah itu, mari kita mulai dari awal. Bersama." Kevin nyaris tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk perlahan. Matanya basah. Mereka tak bersentuhan malam itu. Tapi dunia mereka berubah selamanya. Bukan dengan pelukan, tapi dengan janji. Janji yang tak dibuat karena paksaan, tapi karena pilihan. Mahira memilih untuk membuka hatinya lagi. Dan Kevin memilih untuk menjaganya. Di bawah langit yang mulai berbintang, dua jiwa yang dulu patah, kini mulai merajut arah baru. Bersama, hari-hari berikutnya berjalan cepat. Kevin lulus. Ia tak tinggal di apartemen Mahira lagi, tapi mereka tetap saling bertukar pesan setiap malam. Dan akhirnya, di hari yang tenang, dengan saksi senja yang sama seperti dulu, Mahira melangkah ke altar kecil di taman kota. Di sana, Kevin menunggunya, tak lagi sebagai anak muda yang rapuh, tapi sebagai pria yang pernah jatuh dan bangkit karena cinta. Dan Mahira kini bukan lagi petinggi yang kesepian. Ia adalah istri, tempat pulang, dan cinta itu akhirnya pulang padanya.